China mulai memberlakukan larangan penggunaan komputer dan sistem operasi buatan AS. Baru-baru ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengeluarkan peraturan yang mengharuskan semua lembaga pemerintah setingkat kabupaten atau ke atas untuk selalu mempertimbangkan CPU serta sistem operasi yang mereka pakai harus aman dan andal. Larangan ini menjadi babak baru persaingan antara dua superpower dunia, AS dan China, khususnya di pasar semikonduktor. Pasalnya, AS yang duluan melarang sejumlah perusahaan dari negaranya mendukung pengembangan chip di China. Contohnya, Huawei yang ditekan mati-matian sehingga sempat kesulitan mengembangkan smartphone yang mendukung jaringan 5G. Kendati demikian, Huawei tetap bisa mengembangkan chip sendiri, termasuk chip Kirin 9000S, yang menjadi otak ponsel flagship Mate 60 series. Para analis industri umumnya percaya bahwa peraturan seperti ini akan menguntungkan perusahaan pengembangan CPU dan sistem operasi buatan dalam negeri China. Seperti biasanya, media barat sangat sensitif terhadap hal ini dan mereka menginterpretasinya dari sudut pandang ekonomi, mengatakan bahwa perusahaan Amerika seperti Microsoft, Intel, dan lainnya akan segera menerima pukulan berat. Yang paling membuat media barat gelisah adalah daftar rekomendasi yang disertakan dalam peraturan tersebut. Misalnya, dalam hal CPU, terutama disarankan untuk menggunakan produk dalam negeri seperti Lungshan, yang dipandang sebagai pelopor dari CPU di China. Sedangkan dalam hal sistem operasi atau OS, rekomendasi utamanya adalah 3 jenis sistem operasi buatan dalam negeri. Meskipun daftar rekomendasi belum sepenuhnya mengeluarkan merek produk luar negeri, namun masih memberikan sedikit peluang bagi perusahaan seperti Intel, AMD, dan Microsoft. Meskipun demikian, kecenderungan menggunakan merek produk sistem buatan dalam negeri telah menjadi keharusan. Akibatnya, Financial Times dari Inggris menyatakan bahwa kerugian langsung yang akan dirasakan oleh perusahaan Amerika akan mencapai 74 miliar dolar. Artinya, langkah pemerintah China dalam kebijakan ini adalah suatu keharusan untuk menghilangkan bahaya cyber dari AS. Sejak komputer memasuki domain perkantoran, informatisasi kantor secara global selalu didominasi oleh Amerika. Sebagai contoh, arsitektur Wintel yang merupakan sistem operasi yang disediakan oleh Windows, Microsoft, dan CPU yang disediakan oleh Intel telah sepenuhnya mengawasi dan mengendalikan setiap komputer di dunia. Meskipun AMD juga merupakan salah satu pemasok CPU penting di dunia, namun pada dasarnya mereka masih berjalan dalam kerangka kerja Microsoft Intel. Saat ini, setiap kegiatan Anda menggunakan laptop atau komputer desktop, Anda hampir pasti tidak terlepas atau menggunakan sistem operasi Microsoft. Harus diakui, kerangka yang didominasi oleh perusahaan AS ini memang telah memberikan kontribusi sangat besar bagi otomatisasi perkantoran dan komersialisasi global. Namun, pada saat yang sama juga meninggalkan celah yang sangat fatal bagi dunia. National Security Agency (AS) sebagai agen mata-mata khusus yang bertugas dalam pemantauan dan pengawasan elektronik jaringan seluruh dunia, sangat antusias dalam membuka peluang atau istilahnya pintu belakang dalam semua produk elektronik buatan mereka. Tidak peduli apakah perusahaan AS mau atau tidak, mereka semuanya harus tunduk dan bekerja sama dengan badan tersebut. Dengan kata lain, begitu Anda membeli produk elektronik yang diproduksi oleh AS dan sekutunya, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras, Anda tidak mungkin terhindar dari resiko dimata-matai dan dimanipulasi oleh mereka.
Kenyataannya, sebagian besar komputer atau laptop atau ponsel yang terhubung ke internet membuat Anda telanjang di depan NSA. Fakta ini telah terbukti ratusan kali selama beberapa dekade terakhir dalam pekerjaan anti pencurian mereka, kata Badan Intelijen Rusia, sebagai negara yang paling banyak dikenakan sanksi di dunia oleh Washington. Tentu saja, perusahaan seperti Microsoft, Intel, dan AMD sangat bergantung pada pasar terbesar di dunia, China, dan bahkan telah membantu membujuk Kongres AS untuk tidak meneruskan pemblokiran China dalam masalah ekonomi, perdagangan, maupun tarif. Namun, sebaliknya, ketika semua perusahaan-perusahaan ini dalam upaya pemasaran mereka di China, yang tidak hanya cuan keuntungan besar-besaran, tetapi juga membuka peluang pintu belakang bagi agen rahasia AS untuk menyadap dan mencuri hasil penelitian teknologi tinggi ilmuwan China. Maka Beijing terpaksa dan tidak punya pilihan selain mencari pengganti merek buatan dalam negeri. Seperti diketahui, pencurian rahasia oleh NSA bukanlah satu-satunya masalah. Karena semua orang tidak tahu apakah lembaga intelijen militer AS telah menanamkan bom logika dalam sistem komputer yang digunakan di China. Begitu dipicu, sistem informasi terkait akan langsung lumpuh, kata Edward Snowden. Tentu saja perusahaan seperti Microsoft tidak akan pernah mengakui hal ini. Bahkan Microsoft sendiri mungkin tidak tahu apakah ada bom logika dalam perangkat lunaknya, atau bagaimana cara kerjanya. Dalam hal ini, semua situs web pemerintah setiap negara di dunia yang melayani publik, seperti situs web bank, adalah yang paling beresiko, tambah Edward Snowden. Jika suatu hari semua akun bank dicuri, maka bisa dipastikan ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat suatu negara akan lumpuh seketika. Artinya, jika informasi keamanan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara kita sendiri, masyarakat tidak akan merasa aman. Tentu saja, kemandirian keamanan informasi suatu negara bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keinginan baik. Ini membutuhkan kemampuan SDM suatu negara untuk menciptakan kemandirian dan kendali dalam hal perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Di dunia saat ini, hanya Amerika yang dapat mencapai sepenuhnya. Namun satu-satunya negara yang dapat bersaing langsung dengannya hanyalah China. Alasannya, negara-negara lain termasuk Uni Eropa dan negara maju seperti Jepang sudah lama menyerah dan tunduk di bawah AS. Sementara industri informasi dan elektronika Rusia mendekati kehancuran. Dan saat ini hanya sebagian kecil perusahaan perangkat lunak Rusia yang masih beroperasi. Namun kemandirian keamanan informasi mereka sudah tidak banyak harapan. Sebenarnya, kemampuan China untuk mencapai kemandirian dalam keamanan informasi bukanlah omong kosong belaka. Karena penelitian dan pengembangan CPU dan sistem operasi China telah dimulai puluhan tahun yang lalu. Berhubung perbedaan besar dengan Amerika dan kinerja produk yang kurang memenuhi persyaratan, sulit untuk bersaing, bahkan ada waktu sering mengalami kegagalan. Akan tetapi, Beijing tidak pernah menyerah dan sangat memperhatikan sistem informasi yang mandiri dan terkendali, sehingga tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan dana besar-besaran untuk mendorong kemajuan model produk dalam negeri. Saat ini, sistem operasi dalam negeri China telah maju pesat dan dapat memenuhi kebutuhan kantor sehari-hari. Sehingga banyak lembaga pemerintah dan perusahaan China telah menggunakan perangkat lunak kantor yang diproduksi dalam negeri. Terutama sejak pemerintah AS tidak lagi berpura-pura gentleman memulai perang dagang dan embargo chip semikonduktor terhadap China, sehingga mendorong penggantian software Microsoft Intel dengan produksi dalam negeri telah menjadi keharusan. Alasan penggantian software Microsoft
dalam negeri di masa lalu sulit untuk diterapkan karena sebagian besar masalah users experience. Namun, jika dalam keadaan kritis, pengguna terpaksa harus beralih ke sistem baru dan mengubah kebiasaan penggunaan di masa lalu, maka setelah beberapa waktu kemudian, para pengguna akan dapat beradaptasi dengan mudah. Perlu diketahui, China adalah negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Dan pembelian komputer oleh lembaga pemerintah setingkat kabupaten atau lebih tinggi adalah pasar yang sangat besar. Ini sudah pasti dapat memperkuat dan mendukung CPU dan sistem operasi buatan China sendiri. Akan membentuk ekosistem industri yang sangat stabil dan mendunia di masa depan. Sebaliknya, Microsoft dan Intel kemungkinan besar akan mengalami kerugian besar secara finansial. Pasalnya, hampir 30% penjualan tahunan year on year Intel dan Microsoft berasal dari China. Salam Indonesia Maju!